Sudah pernah dengar ada mitos yang bilang kalau orang Sunda itu tidak boleh menikah dengan orang Jawa? Ternyata tradisi ini bukan tanpa sebab, tapi memang ada kejadian nyata pada zaman kerajaan Majapahit yang melahirkan kutukan orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Bagaimana kisahnya? Subscribe dulu channel YouTube Cerita Sejarah biar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kisah ini berawal dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Konon, ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu bernama Sunggih Prabangkara. Selain tertarik karena kecantikan Putri Dyah Pitaloka, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Padahal Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembu Tal dan suaminya yaitu Rakaian Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Selain itu, niat pernikahan ini juga didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirim surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Buni Sora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin laki-laki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, karena pada waktu itu Majapahit baru saja menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Namun demikian, Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Sunda tersebut datang ke Bubat beserta permaisuri dan Putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit karena memang niat mereka adalah untuk pernikahan, bukan pertempuran. Menurut Kidung Sudayana, ketika pernikahan akan berlangsung, timbul niat Majapahit Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan super prioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Dari sumber lain yaitu buku Geger Nusantara, dikatakan kalau awal konflik terjadi karena rencana pernikahan Dyah Pitaloka dan Prabu Hayam Wuruk adalah upaya dari Prabu Linggabuana untuk menghancurkan kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan karena sebenarnya Dyah Pitaloka adalah saudari kembar Prabu Hayam Wuruk yang sedari kecil dititipkan di kerajaan Prabu Linggabuana. Untuk menghindari pernikahan antara saudara kembar sehingga ditolak oleh Mahapatih Gajah Mada. Namun Prabu Linggabuana tetap bersikeras untuk menikahkan mereka dan pada akhirnya terjadilah perang Bubat yang menyebabkan seluruh pasukan Linggabuana gugur di pertempuran. Konflik ini memicu terjadinya perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui super prioritas Majapahit, bukan karena undangan pernikahan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap kekeh ingin menaklukkan kerajaan Sunda. Tanpa persetujuan dari Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada sudah mengarahkan pasukannya Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui super prioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu.
Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah kecil. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Sang putri Dyah Pitaloka hatinya berduka dengan kejadian ini dan melakukan belapati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kesatria tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Setelah peperangan selesai, Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirim utusan Dharma Dyaksa dari Bali untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda agar bisa diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori. Akibat peristiwa bubat ini, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang. Dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura yang kini disebut Probolinggo. Tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun, karena tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit, sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Majapahit. Meskipun demikian, menurut Kertadama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Majapahit sampai akhir hayatnya, yaitu di tahun 1364. Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antara kedua negara, dan terus berlangsung hingga ratusan tahun kemudian. Hubungan Sunda dan Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskala Wastukanca, adik dari Putri Pitaloka yang masih tetap tinggal di Istana Kalawi dan tidak ikut ke Majapahit, mengiringi keluarganya karena saat itu dia masih kecil, menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup, dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskala Wastukancana. Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estriti luaran yang isinya diantaranya tidak boleh menikahi di luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas, sehingga larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan Putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati atau berani mati dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Linggabuana dijuluki Prabu Wangi karena sifatnya yang membela harga diri negaranya. Keturunannya raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata Silih Wangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, sebuah sentimen yang kemudian dikembangkan menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada atau Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini. Nah, itu dia kisah tentang Perang Bubat ya CS. Kalian mau cerita sejarah apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cerita Sejarah buat kamu yang belum subscribe.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!